Jumpa lagi di Radio TV. Ya, masih di Korea dan masih di ruang pamernya Samsung. Sekarang kita mau lihat jajaran tablet-tabletnya terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Ya, gede banget sampai muka saya bisa ketutupan, ya, benar. Lalu kemudian ini adalah yang ini yang plusnya, ya betul. Oke, ini yang versi plusnya, ya. S9 Plus. Dan oh ya, kalau mau lihat tuh ya, bedanya lumayan. Tapi masih ada satu lagi. Jadi tahun ini mereka juga Samsung mengeluarkan juga yang versi lebih mungilnya lagi. Nah, ini yang versi biasanya, Tab S9 biasanya ya, lebih kecil lagi. Oke, mari kita bahas ketiga tablet terbaru dari Samsung ini. Ini adalah tablet Samsung paling premium yang ditawarkan di tahun 2023. Galaxy Tab S Series. Sesuai namanya, ini penerus dari Tab S8 Series yang dirilis awal 2022. Jadi, setelah 1,5 tahun, Tab S Series akhirnya diperbarui ya. Ada 3 tablet yang masuk dalam lini ini, yaitu Tab S9, S9 Plus, dan S9 Ultra. Menariknya, kali ini semua tablet tersebut dibekali dengan layar Dynamic AMOLED 2X. Jadi, nggak ada lagi varian pakai IPS atau PLS itu ya. Yang paling murah pun pakai Dynamic AMOLED 2X. Dapur pacunya udah pasti kenceng karena pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, jadi mumpunilah buat kerja macam-macam, bahkan buat gaming. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan melihat desain si Tab S Series ini. Untuk desain, Tab S Series ini masih mirip banget dengan Tab 8 Series atau S8 ya. Dimensinya juga masih mirip nih, karena ketiga varian tersebut pakai ukuran layar yang sama dengan generasi sebelumnya. 11 inci untuk Tab S9, 12,4 inci untuk Tab S9 Plus, dan 14,6 inci untuk Tab S9 Ultra. Semuanya rasio layarnya adalah 16:10. Ketebalannya, Tab S9 Plus itu punya tebal 5,7 mm, ini sama dengan S8 Plus, sementara Tab S9 Ultra tebalnya 5,5 mm sama dengan Tab S8 Ultra. Nah, untuk Tab S9 atau S9, nah ini lebih tipis dari Tab S8. Tebalnya itu hanya 5,9 mm, lebih tipis sekitar 0,4 mm dibandingkan Tab S8. Ini kemungkinan besar karena efek layarnya ya, yang dulu kan pakai IPS atau IPS level, sekarang kan udah pakai Dynamic AMOLED 2X, jadi lebih tipis. Refresh rate layar sekarang juga sama untuk ketiga varian, adaptif dari 60Hz sampai 120Hz. Ada fitur Vision Booster di layar Tab S9 series ini. Jadi kalau kita pakai tablet yang di luar ruangan, di kondisi terik, brightness layar akan otomatis ditingkatkan hingga tampilan layar bisa dilihat dengan mudah. Bahkan bagian gelapnya pun akan terlihat lebih terang. Di bezel atas layar terdapat kamera selfie. Tab S9 dan S9 Plus dilengkapi dengan satu kamera 12 megapiksel ultra wide. Sementara untuk Tab S9 Ultra ada kamera 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide. Pada Tab S9 Ultra, kedua kamera ditempatkan di area semacam notch kecil ya. Saat tablet dipegang di posisi horizontal dengan kamera selfie di atas layar, kita bisa lihat elemen-elemen yang ada di bodi ketiga tablet ini terbilang mirip. Di sisi atas ada tombol power, tombol volume, mikrofon, serta SIM tray. Lalu di sisi kanan ada 2 buah speaker dan konektor USB-C. Di kiri ada 2 buah speaker dan 1 mikrofon. Sementara di sisi bawah ada magnetic pin untuk koneksi ke keyboard case, serta 2 bantalan karet kecil. Ya, ada 4 buah speaker di tablet-tablet yang baru ini. Semuanya mendukung fitur Dolby Atmos. Dan sudah ada logo AKG di belakangnya. Ya sama sih dengan sebelumnya ya. Ukuran sound systemnya ini pun sudah ditingkatkan nih sekarang nih. Jadi seharusnya ini membuatnya menghasilkan audio yang lebih mantap lagi. Lalu beralih ke sisi belakang. Di sini ada sedikit perbedaan desain antara Tab S9 series dengan S8 series. Nah, di Tab S9 series ini menggunakan desain yang menyerupai smartphone S23 series ya. Di daerah kameranya itu nggak ada frame hitam. Nah, lalu di daerah tempat S Pen ini sudah tidak pakai warna hitam lagi. Di sini ada area cekungan memanjang di bodi belakang dekat dengan kamera. Nah, di sini menarik. Yang membedakan Tab S9 dengan S8 series, kita tidak perlu menempelkan S Pen yang ujung tipnya itu mengarah ke kamera untuk di Tab S9 series. Tab S9 series ini mendukung bidirectional charging. Jadi S Pen-nya bisa tempel terbalik-balik, nggak ada masalah.
Nah, kembali ke kamera belakangnya. Tab S9 dan Tab S9 Ultra dilengkapi dengan dua kamera, 13 megapiksel dengan autofocus dan 8 megapiksel ultrawide. Sementara untuk Tab S9 hanya ada satu kamera 13 megapiksel dengan autofocus di sini. Tidak ada kamera ultrawide. Ini juga membuatnya berbeda dengan Tab S8 yang masih dibekali dengan dua kamera. Untuk opsi warna, ketiganya hadir dengan opsi cream dan graphite. Akan tetapi di Indonesia tuh harusnya hadir yang graphite atau yang hitam terlebih dahulu. Menariknya lagi, ini pertama kalinya di lini Galaxy Tab S, si Tab S9 series ini semuanya hadir dengan bodi yang pakai IP rating IP68 alias kedap dari debu dan tahan dicelupkan ke dalam air. Jadi semua varian ini tahan debu dan tahan air, bukan cipratan air saja. Oh ya, bahkan S Pen bawaan Tab S9 series ini juga IP68. Jadi semuanya bisa kecemplung dan aman ya. Samsung malah mendemokan menggambar dengan jajaran Tab S9 series dengan S Pen bawaan dengan tablet di dalam air. Nah, luar biasa kan ini ya. Oke, lanjut ke spesifikasi. Seperti disebutkan tadi, ketiga tablet ini mengusung SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang kencang itu. SoC ini digunakan di Galaxy S23 series serta dua foldable yang baru diluncurkan bersama Tab S9 ini. Nah, untuk Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5, ya yang dua itu video previewnya udah tayang di channel YouTube Jagat Review. Jadi kalau mau cek, ada kok, udah ada. Nah, untuk menjaga kestabilan performa dari Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, untuk pertama kalinya di Galaxy Tab, Samsung memasang Vapor Chamber di ketiga varian Tab S9 series ini. Ukurannya sekitar 20x100 mm, cukup besar. Seharusnya ini cukup memadai untuk menjaga suhu SoC, membuat performa tablet ini jadi stabil. Nah, untuk RAM dan storage-nya Tab S9 tersedia dalam varian 818 dan 12256. Sementara itu Tab S9 Plus dan Tab S9 Ultra ada varian 12256 dan 12512. Semua varian tersebut mendukung penggunaan microSD sampai kapasitas 1 TB. Untuk baterai, Tab S9 menggunakan baterai 8400 mAh, sementara S9 Plus pakai 10090 mAh, lalu S9 Ultra menggunakan 11200 mAh. Semua varian tersebut mendukung charging sampai dengan 45 watt. Nah, untuk kapasitas baterai dan dukungan charging ini sama dengan yang ada di Tab S8 series. Nah, kita sekarang bicara soal konektivitas. Tab S9 series ini tersedia dalam varian Wi-Fi only dan ada yang 5G. Tapi di awal kehadirannya, untuk di Indonesia, variannya baru ada yang 5G aja. Nah, terkait OS, Tab S9 series ini menggunakan One UI 5.1 dengan basis Android 13. Tentu saja fitur-fiturnya udah dioptimalkan untuk tablet. Samsung DeX tersedia di sini. Bisa untuk ke eksternal atau dipakai di dalamnya sendiri, jadi tampilannya desktop ala PC bisa. Fitur multi-window dan pop-up view juga tersedia. Mendukung multitasking yang lebih nyaman di layar besar yang ditawarkan di tablet-tablet ini. Nah, untuk harganya bagaimana? Bisa dilihat ya, S9 yang 818 itu 13.999.000, kemudian yang 12256 itu 15.999.000. Untuk S9 Plus 12256 di 16.999.000, lalu yang 12512 di 18.999.000. Untuk S9 Ultra 12256-nya di 19.999.000 dan yang 12512-nya itu ada di 21.999.000. Oke, seperti kami sebutkan tadi, semua varian awal ini adalah varian 5G semuanya ya. Samsung juga menyediakan aksesoris book cover keyboard untuk Tab S9 series ini. Ini varian yang full ya, bukan varian yang slim. Jadi keyboard yang ditawarkan lengkap dengan touchpad. Selain itu cover ini juga terdiri dari dua bagian. Satu lagi bisa ditempelkan ke bodi belakang tablet dan yang satu lagi itu modul keyboard lengkap dengan touchpad. Untuk harganya sendiri ya, untuk Tab S9 itu 2,5 juta, S9 Plus sekitar 3 juta, dan untuk yang S9 Ultra itu sekitar 4 juta. Selain itu ada juga aksesoris yang bahkan melindungi layar kita tapi bisa menulis di atasnya. Ini keren juga nih aksesoris yang satu ini ya. Lalu ada case tipe rugged, ini juga ada. Kan udah IP68 tabletnya, pantas nih. Untuk pre-order, si Tab S9 ini dibuka dari 26 Juli 2023 sampai 17 Agustus 2023. Dalam masa pre-order ada free double up storage dengan nilai sekitar 2 juta. Jadi kalau beli varian storage yang kecil akan otomatis dapat varian storage yang besar. Ada juga diskon 50% untuk pembelian book cover keyboard. Ini nilainya sampai kurang lebih 2 juta rupiah. Lalu ada cicilan 0% dan cashback dari Mitra Bank. Oke, Galaxy Tab S9 series ini sebetulnya untuk siapa sih? Tentunya Tab ini bisa diajak buat gaming ya. Tapi kalau untuk yang klasiknya nih, Tab S series ini selalu ditujukan untuk mereka yang membutuhkan tablet dengan stylus atau S Pen
untuk mencatat atau untuk menggambar atau kedua-duanya. Samsung bahkan sempat ngehadirin aplikasi Legend ya, Clip Studio Paint nih. Jadi ini udah cocok banget sebetulnya untuk sketching, menggambar. Bagi mereka yang butuh banget menggambar, harusnya Tab S9 Plus dan S9 Ultra akan jadi yang terbaik karena ukuran layar yang lega. Iya. Saya tahu kan ini bilang iPad lebih baik. Akan tetapi, kita nggak bisa mengecilkan kemampuan tab yang satu ini juga. Setidaknya udah datang dengan S Pen dan nggak perlu beli lagi. Dan kalau belum pakai ekosistem Apple, atau bahkan ekosistemnya memang Android dan Windows, sebuah tablet Android akan terasa lebih pas dalam interaksi antar device keseharian. Sementara itu, tab ini juga cocok untuk para pekerja atau yang membutuhkan tab sebagai alat kerja harian. Memang nggak bisa pakai Adobe Premiere versi full, tapi saya aja pakai CapCut. Udah bisa bikin video yang nonton banyak tuh. Memang nggak bisa pakai MS Office seperti di Windows, tapi selama nggak ada kebutuhan spesifik banget harus pakai Office, banyak sekali pelajar di dalam dan di luar negeri yang sudah bekerja pakai Google Docs, ya keluarganya Google Docs. Dan masih banyak lagi aplikasi pengganti software Windows yang biasanya dipakai, ya. Wah, kalau kalian Gen Z dan milenial muda pasti paham, kan kerja pakai app smartphone aja udah biasa dan udah bisa. Apalagi kalau layarnya digedein seperti ini, wah pasti lebih nyaman lagi dong. Kemudian di seri Tab S9 series ini hadirlah target market baru untuk semua yang butuh tablet yang tahan air, tahan cuaca. Sering kerja di luar ruangan mungkin, mencatat di daerah kepulauan atau di sekitar danau atau sekitar sungai, mau dibawa camping, trekking, bisa banget nih. Nah kalau urusannya ini, pesaingnya belum bisa ngelawan nih, IP68 nih yang satu ini. Ya kurang lebih seperti itu ya, ketiga tablet terbarunya dari Samsung. Seri S9 semua, S9, S9 Plus, dan S9 Ultra. Nah, menurut kalian dari yang ketiga ini mana yang paling menarik? Apakah yang besar dengan fitur berlimpah ini, atau malah yang mungil, yang gampang dibawa-bawa ini? Atau mungkin malah yang di tengah-tengah, yang jadi ya mungkin separuh dari antara keduanya, lebih kecil iya, tapi fiturnya juga banyak. Mana yang kalian pilih? Terus tulis saja langsung di kolom komentar ya, mana yang paling kalian suka dan kenapa. Oke, tentunya masih akan ada review lengkapnya dari ketiga tablet ini. Dan kalau misalnya ada yang ingin tambahkan pengujian-pengujian apa, langsung tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu, saya Rifan, jaga DWTV.